Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jamilah dengan NIM 1210998 dari jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Gusdur tahun 2021. Video ini dibuat guna memenuhi tugas filsafat umum dengan dosen pengampu Pak Fatur Rahman ME. Berikut jawaban pengertian filsafat. Filsafat yaitu ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia, sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana sikap manusia setelah mencapai pengetahuan itu. Kemudian ada berpikir filosofis, yaitu berpikir untuk memahami hakikat dari kenyataan dalam rangka menemukan kebenaran sejati yang harus sistematis, bersifat universal atau menyeluruh, radikal atau mendasar, rasional, koheren, konseptual, bebas, dan bertanggung jawab. Kemudian ada sejarah pertumbuhan filsafat. Yang pertama yaitu dimulai dengan Yunani klasik pada 6 SM sampai 6 Masehi. Pada zaman ini, pengetahuan belum dianggap sebagai ilmu pengetahuan, hanya sebatas pengetahuan, dan pengetahuan dari zaman ini pun dapat dilihat dari mitos-mitos. Lalu mereka mencari prinsip kehidupan, dari sinilah banyak filosof yang memberi pendapat tentang asal-usul manusia, seperti menurut Thales yang menganggap bahwa asal-usul manusia yaitu air. Selanjutnya Anaximenes yang menganggap asal-usul manusia adalah udara. Kemudian ada Anaximenes mengungkapkan asal-usul manusia adalah apiren atau tak terhingga, dan menurut Democritus beranggapan bahwa asal-usul manusia itu adalah atom. Yang kedua yaitu skolastik. Pada zaman ini, tema sentralnya adalah mencoba merasionalkan pengetahuan dari zaman Yunani kuno, dan dari sinilah pengetahuan yang telah dirasionalkan dianggap menjadi ilmu pengetahuan. Dari zaman ini pula, terdapat pemikir-pemikir yang menyampaikan pemikirannya seperti Socrates yang mengeluarkan pemikiran tentang dialektika atau tata cara dalam berbicara. Plato mengeluarkan pemikiran tentang ide-ide, Aristoteles yang menyumbangkan mengenai teori gerak, dan Pythagoras mengeluarkan pemikiran tentang bilangan. Yang ketiga yaitu abad pertengahan, dari 6 Masehi sampai 16 Masehi. Pada zaman ini dikatakan sebagai zaman kegelapan karena adanya otoritas gereja. Jadi pada zaman ini ide-ide dari gerejalah yang sangat mendominasi, sehingga manusia pada zaman ini benar-benar buta akan filsafat. Yang keempat yaitu modern, dari 17 Masehi sampai 20 Masehi. Pada zaman ini bisa juga dikatakan dengan Renaissance atau pencerahan. Di zaman ini tidak ada bagi otoritas gereja, sehingga manusia tidak lagi kelam akan filsafat, dan dari sini pula semua ilmu-ilmu yang ditanamkan dari zaman sebelumnya dikembangkan. Kemudian yang terakhir yaitu kontemporer. Di zaman inilah kita berada sekarang, yang dimana perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin besar mulai dari pelosok daerah hingga ke kota-kota besar lainnya. Kemudian ada persoalan-persoalan kefilsafatan. Yang pertama yaitu permasalahan tentang Anda. Permasalahan tentang Anda menghasilkan cabang filsafat metafisika. Yang kedua yaitu permasalahan tentang pengetahuan. Permasalahan ini menghasilkan cabang filsafat epistemologi. Dan ada persoalan tentang metode. Persoalan ini menghasilkan cabang filsafat metodologi. Dan ada persoalan tentang penyimpulan. Persoalan ini menghasilkan cabang filsafat logika. Dan ada persoalan tentang moralitas. Persoalan ini menghasilkan cabang filsafat etika. Dan yang terakhir yaitu persoalan tentang keindahan. Persoalan ini menghasilkan cabang filsafat estetika. Selanjutnya ada cabang-cabang filsafat.
Yang pertama yaitu filsafat agama. Filsafat agama adalah suatu sistem kepercayaan dari perilaku praktis yang didasarkan atas penafsiran dan tanggapan orang atas sesuatu yang sakral dan supernatural. Kemudian filsafat ilmu, pemikiran reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai sifat dasar, landasan-landasan ilmu yang mencakup konsep, pangkal, anggapan-anggapan dasar, asas-asas permulaan, struktur teoritis, dan ukuran-ukuran kebenaran ilmu. Kemudian ada filsafat pendidikan, kaidah berpikir, filsafat untuk menyelesaikan masalah-masalah di bidang pendidikan. Kemudian ada filsafat hukum, yaitu salah satu objeknya adalah segala hal yang ada di luar jangkauan ilmu-ilmu hukum, misalnya pembahasan tentang apakah hakikat hukum itu, apa keadilan itu, apakah tujuan hukum itu, dan bagaimana hubungan antar hukum dengan kekuasaan. Kemudian filsafat pengetahuan, filsafat khusus yang membahas berbagai macam hal yang berkenaan dengan pengetahuan. Kemudian filsafat politik, yaitu mengenai cara kita membenarkan berbagai bentuk pemerintah, ideologi politik, dan hukum. Kemudian filsafat kebudayaan, yaitu mendekati hakikat kebudayaan sebagai sifat esensi manusia yang untuk sebagian mengatasi ruang dan waktu empiris, dimensi sejarah dan setempat. Kemudian filsafat seni, yaitu kajian masalah-masalah umum dan mendasar mengenai apa itu seni secara sistematis melalui metode-metode ilmiah untuk mendapatkan pemahaman serta kebijaksanaan yang lebih baik dari berbagai pemahaman dan sesuatu yang telah disetujui saat ini. Kemudian ada filsafat sejarah. Pada dasarnya, terpangkal dari keinginan manusia untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang makna sejarah di dunia, sejarah mengenai ruang lingkup tempat dan waktu tertentu, melainkan proses sejarah umat manusia secara keseluruhan tanpa dibatasi oleh tempat dan waktu tertentu. Kemudian ada filsafat bahasa, cabang filsafat khusus yang memiliki objek material bahasa. Kemudian filsafat psikologi, yaitu ilmu psikologi dan filsafat memiliki timbal balik. Keduanya memiliki objek yang sama, yaitu manusia sebagai makhluk hidup, namun berbeda dalam pengkajiannya. Kemudian ada filsafat kedokteran, yaitu cabang filsafat yang mendalami persoalan-persoalan dalam teori, penelitian, dan praktik dalam bidang ilmu kesehatan. Dan filsafat manajemen, yaitu kumpulan pengetahuan dan kepercayaan yang memberikan dasar atau basis yang luas untuk menentukan pemecahan terhadap masalah-masalah manajemen. Kemudian filsafat Islam, hasil pemikiran manusia secara radikal, sistematis, dan universal tentang hakikat Tuhan, alam semesta, dan manusia berdasarkan ajaran Islam. Kemudian filsafat iman. Filsafat ini berlandaskan fondasi ideologi ketuhanan yang Maha Esa dan meyakini iman sebagai saka-sakanya. Dan ada filsafat akhlak, yaitu sifat-sifat dasar yang tertanam kokoh dan mewarnai tingkah laku seseorang. Dengan sifat-sifat dasar tersebut kemudian muncul perlakuan spontan tanpa melalui pemikiran yang berkepanjangan. Kemudian ada filsafat etika. Filsafat etika ini ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau tentang adat kebiasaan. Dan filsafat ekonomi syariah, yaitu upaya untuk mengetahui dan menyelidiki tentang dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada dan sebabnya, dari mana asal dan hukumnya, serta nilai-nilai yang terkandung dalam ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu. Selanjutnya yaitu metode-metode berpikir filsafat. Yang pertama yaitu ada metode kritis.
Metode kritis adalah sebuah skill kognitif yang memungkinkan seseorang untuk menginvestigasi sebuah situasi masalah, pertanyaan, fenomena untuk bisa membuat sebuah penilaian. Kemudian ada metode intuitif, yaitu sebagai metode klasik yang bersifat reflektif, di mana seorang filsuf memandang kehidupan dan dunia serta selalu berinteraksi dengan kedua hal tersebut. Kemudian ada metode transendental, yaitu Kant adalah pelopor dari metode ini yang mendamaikan aliran rasionalisme dan empirisme. Kemudian ada metode dialektika, yaitu metode berpikir filsafat dengan cara dua orang yang berdialog yang saling melempari pertanyaan serta memberikan jawaban masing-masing secara bergantian. Kemudian ada metode fenomenologis, yaitu metode yang membahas tentang fenomena atau sesuatu yang sedang menggejala. Terus ada metode analitik bahasa, yaitu metode yang menggunakan analisis bahasa untuk mempertanyakan dan mengetahui berbagai problematika filsafat. Kemudian metode hermeneutik, yaitu metode yang melakukan penafsiran atas objek yang dilihat, dirasa, dan dihadapi dalam kehidupannya. Kemudian ada metode logika, yaitu filsafat adalah suatu usaha untuk memahami manusia, alam semesta, dan Tuhan. Filsafat merupakan jalan menuju kebenaran dan kebijaksanaan, di mana filsafat tidak hanya untuk dipelajari, tetapi dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada metode analisis logis, yaitu kegiatan logika untuk menjelaskan pemikiran dan perasaan manusia dari seluruh entitas yang ada. Yang terakhir yaitu metode analisis inferensi. Dalam filsafat, untuk menyimpulkan inferensi, yaitu pengetahuan yang diperoleh oleh seseorang yang memiliki metode khusus, yaitu metode induktif dan metode deduktif. Selanjutnya ada hubungan filsafat dengan disiplin ilmu ekonomi syariah. Ekonomi syariah memiliki dua disiplin ilmu, yaitu ilmu ekonomi murni dan fikih muamalat. Dalam hal untuk mencampur padikar keduanya, perlu adanya filsafat agar menjadi lebih baik dalam membentuk sistem perekonomian Islam. Kemudian yang terakhir yaitu tokoh-tokoh filosof dan pemikirannya. Yang pertama ada Aristoteles pada 385 sampai 323 SM. Ia membagi pengetahuan menjadi fisika, metafisika, puisi, biologi, matematika. Dan kemudian ada Socrates 469 sampai 399 SM. Metode Socrates yaitu sebuah bentuk penalaan filosofis dengan mengeksplorasi implikasi dari lawan bicara untuk merangsang munculnya pemikiran rasional dan gagasan baru. Kemudian ada Plato 427 sampai 347 SM, yaitu tentang idea yang menurutnya adalah sebuah realitas yang sebenarnya dapat dikenai oleh panca indera apabila dari segala sesuatu yang ada. Kemudian ada Thales 620 sampai 546 SM, menyatakan bahwa air menjadi pangkal, pokok dan dasar dari segala-galanya yang ada di alam semesta. Kemudian ada Pythagoras 570 sampai 495 SM. Perintis aliran Pythagoreanisme, dia juga ahli matematika yang berhasil menciptakan teorema Pythagoras, salah satu perhitungan kuno dalam
geometri. Kemudian Anaxagoras 500 sampai 428 sm. Kebanyakan pemikirannya tentang realitas alam semesta. Ide-idenya cukup kontras dan bertabrakan dengan ideologi kontemporer. Anaxagoras meyakini bahwa realitas alam semesta berasal dari banyak prinsip, alias tidak ada yang murni sendiri. Kemudian Al-Kindi 185 sampai 252 Hijriah atau 801 sampai 866 Masehi. Tulisan-tulisan orisinilnya berjumlah 275, termasuk buku-buku filsafat, logika, fisika, politik, psikologi, etika, matematika, astronomi, dan kedokteran. Kemudian ada Al-Farabi 872 sampai 950 Masehi. Karya-karyanya ini dapat dikelompokkan dalam beberapa tema, yaitu logika, fisika, matematika, politik, astrologi, musik, dan beberapa tulisan yang berisi tentang sanggahan terhadap pandangan filosof tertentu. Kemudian ada Ibnu Sina 989 sampai 1306 Masehi, menulis dalam bukunya yang berjudul Al-Shifa yang memuat 4 bagian, yaitu logika, ilmu alam, ilmu pasti, dan ilmu ketuhanan. Kemudian Ibnu Bajjah 11 sampai 1138 Masehi, memberikan corak baru pada filsafat Islam di negeri Islam Barat dalam teori ma'rifat yang sangat berbeda dengan corak yang telah diberikan oleh Al-Ghazali di dunia timur Islam setelah ia dapat menguasai dunia fikih sepeninggalan filosof Islam. Kemudian ada Ibnu Tufail 1110 sampai 1184 Masehi. Karya terpopulernya adalah Risalah Ishis bin Ya'arzan yang judul lengkapnya Kisalah Khair Ibni Ya'arzan Fini Asrar Al-Hikmah Al-Masirikiyah yang ditulis pada abad ke-6 Hijriah. Kemudian ada Ibnu Rusyid yaitu 1926 sampai 1198 Masehi, menulis Bidayah Al-Mujtahid, sebuah karya besar berupa fikih perbandingan yang secara luas dipakai oleh para fuqaha sebagai buku rujukan penting. Ibnu Rusyid juga dikenal karena pandangan-pandangannya yang mengkritik pandangan Al-Ghazali sebagai tangkisan terhadap karya Al-Ghazali, Tahafut Al-Falasiyah atau kacaunya kaum filsuf. Kemudian Peter Abelaratus, menurutnya iman harus mau didahului akal. Yang harus dipercaya adalah apa yang telah disetujui atau dapat diterima akal. Kemudian Anesimus 1033 sampai 1109 Masehi, pencetus pernyataan Kradut Inteirikam atau mendahulukan iman daripada, yang dianggap merupakan ciri utama filsafat abad pertengahan. Kemudian ada Thomas Aquinas 1225 sampai 1274. Menurutnya semua kebenaran asalnya dari Tuhan. Kebenaran diungkapkan dengan jalan yang berbeda-beda, sedangkan iman berjalan di luar jangkauan pemikiran. Kemudian ada Albertus Magnus 1203 sampai 1280. Ia mengantarkan ajaran Aristoteles di Eropa Barat, yang oleh karenanya
telah membuka keberangan yang baru bagi pemikiran Kristiani terhadap gagasan dasar filsafat Aristoteles. Kemudian ada René Descartes 1596 sampai 1650 menghasilkan pemikiran cogito, yaitu membayangkan sesuatu yang ia lihat dan dapat menyatakan sesuatu yang telah ia lihat, baik itu terlihat maupun tidak terlihat. Kemudian Ascolo Machiavelli, pemikirannya yaitu The Prince. Buku ini berisikan nasihatnya kepada seseorang pangeran tentang cara menjalankan negara. Kemudian Baruch de Spinoza 1632 sampai 1677. Menurutnya substansi tunggal adalah Tuhan. Baginya sebagaimana substansi Tuhan itu tunggal, abadi, tidak terbatas, universal, tidak tergantung pada yang lain, mutlak dan utuh. Kemudian ada Francis Bacon 1561 sampai 1626. Pengetahuannya, ia berpendapat bahwa peningkatan taraf hidup manusia memerlukan pengetahuan dan ilmu yang baru, yaitu metode induktif. Kemudian ada Thomas Hobbes 1888 sampai 1679. Materialisme, ia meyakini bahwa manusia terdiri dari materi. Tentang kemandirian filsafat, Hobbes juga berpendapat bahwa selama ini filsafat banyak disuapi gagasan teokrasi. Kemudian manusia, pandangan Hobbes tentang manusia dimulai dengan pertanyaan, apa yang menggerakkan manusia? Kemudian ada René Descartes 1996 sampai 1650. Aku berpikir maka aku ada, sebuah pemikiran yang dihasilkan melalui sebuah meditasi keragaan oleh ketidakpastian, pemikiran Sokratik dalam menghadapi Renaissance. Kemudian substansi, ia menyimpulkan bahwa selain Tuhan ada dua substansi. Yang pertama, jika yang hakikatnya adalah pemikiran. Kedua, bahan yang hakikatnya adalah kekuasaan. Kemudian menurut John Locke 1632 sampai 1704, manusia mendapatkan pengetahuan. Menurut John Locke, seluruh pengetahuan bersumber dari pengalaman manusia. Posisi ini adalah posisi empirisme yang menolak pendapat kaum rasionalis yang mengatakan sumber pengetahuan manusia yang utama berasal dari rasio atau pikiran manusia. Ragam pengalaman manusia. Locke menyatakan ada dua macam pengalaman manusia, yaitu pengalaman lahiriah atau sense atau external sensation, dan pengalaman internal sense atau refleksi. Kemudian pengalaman lahiriah, yaitu pengalaman yang menangkap otoritas indrawal. Pengalaman yaitu segala aktivitas yang disadari oleh diri sendiri dengan cara mengingat, menghendaki, dan meyakini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.